dibacakan. Coba Antoni baca soal nomor 2. Kita akan kerjakan itu tentang relativitas ya, relativitas khusus. Yang perlu kalian ingat bahwa VAB sama dengan VBA itu sama dengan VA ditambah dengan VB dibagi 1 ditambah VA dikalikan dengan VB ya. Kemudian lagi gamma itu rumusnya ada yang ingat 1 per akar dari 1 dikurang apa? V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini ada per C kuadratnya ya. Nah, kemudian untuk L lebih kecil daripada L0, berarti L itu sama dengan L0 dikalikan dengan gamma. Masa relativistik itu lebih besar dari masa diamnya, maka M di sini akan sama dengan gamma dikalikan dengan M0. Kemudian selang waktu relativistik itu akan lebih besar dibandingkan dengan selang waktu diam, berarti terbalik. Selang waktu relativistik, oh ya cocok. Ya, dibandingkan selang waktu diam, berarti di sini maka untuk delta T relativistik karena lebih besar berarti gamma kali delta T0. Tetapi umur relativistik itu lebih kecil dari umur diamnya. Itu berarti T-nya ini sama saja dengan T0 dibagi dengan gamma. Kemudian ingat energi E0 itu sama dengan M0C kuadrat, lalu E itu sama dengan MC kuadrat, selisihnya ini itu adalah energi kinetik. Jadi energi kinetik sama dengan energi relativistik dikurangi dengan energi diam. Oke? Ingat ya. Oke, sekarang mulai soal nomor 2. Saya baca, Bu. Iya, baca Antoni. Sebuah pesawat antariksa bergerak dengan kecepatan 0,6 C terhadap bumi. Oke, Dari dalam berarti pesawat. stop dulu. 0,6 C terhadap bumi. Maka anggaplah ini buminya ada di sini ya. Ada pengamat di sini, ada di bumi C. Berarti kita sebut ini adalah A. Maka ini adalah VAC yang sama dengan 0,6 C. Oke, terus lanjut. Di dalam pesawat ditembakkan peluru dengan kecepatan 0,4 C searah gerak pesawat. Stop dulu. Ini 0,4 C searah dengan gerak pesawat ya. Sebutlah ini adalah B. Berarti B-nya ini adalah VB menurut A. Ini sama dengan 0,4 C. Oke, terus Antoni. Kecepatan peluru terhadap bumi adalah? Kecepatan peluru terhadap bumi berarti yang dicari adalah VBC. Nah, untuk mencari VBC berarti kita menggunakan VAC ditambah dengan VBA, kita bagi dengan 1 ditambah VAC dikalikan dengan VBA, ini kita bagi dengan C kuadrat, oke? VAC itu adalah 0,6 C ditambah dengan 0,4 C, kita bagi dengan 1 ditambah 0,6 C kali 0,4 C, kita bagi dengan C kuadrat. Berarti V peluru menurut orang yang ada di bumi atau terhadap bumi, 0,4 tambah 0,6 berapa? Loha? 1, Ibu. 1 atau 1 C ya. Berarti dibagi dengan 0,6 kali 0,4 itu 0,24 ya. Berarti 1,24. Ini C-nya hilang nih ya. C dengan C kuadrat. 1 dibagi dengan 0,24 sama dengan berapa? Ayo. Hitung yang ada kalkulator di situ. 1 dibagi 1,24 0, berapa C? Berapa nak? Siapa yang bisa menghitung? 806 C. Berarti kalau dibulatkan ke satu angka saja maka 0,8 C ya. Itu soal nomor 1. Ada pertanyaan di sini? Apakah layarnya bisa dibaca dengan baik tulisannya? Bisa, Bu. Bisa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut next soal nomor 3, nomor absen berikutnya. Siapa berikutnya? Bis Antoni Brilian. Oke, Bril. Iya, Bu.
Baca, Nak. Balok dalam keadaan diam panjangnya 2 meter. Balok dalam keadaan diam, panjangnya 2 meter. Berarti ini apa? L 0. Diam itu 0 ya. 2 meter. Oke, lanjut. Lanjut, Brilian. Panjang balok menurut pengamat yang bergerak terhadap balok dengan kecepatan 0,8 C. Oke, ini ada pengamat bergerak terhadap balok 0,8 C. Yang ditanyakan adalah panjang menurut pengamat, berarti itu dicari adalah panjang relativistiknya, ya. Nah, kita ingat bahwa L itu lebih kecil daripada L0, kemudian gamma lebih besar daripada 1, maka L akan sama dengan L0 kita bagi dengan gamma ya. Jadi kita cari gammanya dulu tuh. Gamma sama dengan 1 per akar dari apa? Siapa yang ingat tadi di page 1? 1 dikurangi dengan apa? V kuadrat dibagi dengan C kuadrat ya. Berarti 1 dibagi akar dari 1 dikurangi 0,8 C kali 0,8 C sama dengan berapa? 0,64 C kuadrat per C kuadrat. Maka C kuadratnya hilang. Berarti gamma sama dengan 1 per akar dari 1 dikurangi 0,64. 1 dikurangi 0,64 sama dengan berapa? Ayo berpikir bersama-sama, jangan mute. 0,36. 0,36. Akar dari 0,36 sama dengan berapa? 0,36, 0, berapa kali 0? 0,6. Oke, ini bisa ditulis jadi 10 per 6 ya, atau sama dengan 5 per 3. Berarti untuk cari L yang sama dengan L0 dibagi dengan gamma, maka ini sama dengan 2 meter, kita bagi dengan 5 per 3. Maka ini sama dengan 2 meter kali 3 per 5. 6 meter dibagi dengan 5, berarti sama dengan 1,2 meter. Jadi menurut pengamat yang ada di bumi ini, yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C, maka panjang batang ini menjadi 1,2 meter. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, Britney. Jarak 2 kota di bumi adalah 800 km. Oke, 2 kota. Berapakah Ini kota. Sebentar, stop dulu. Terbiasakan begitu ya. Berapa jaraknya? 800 km. 800 km. Biasakan kalau baca soal ya, berhenti dulu di situ. Kalau sudah ada yang mau diketahui, kita harus berusaha untuk menggambarkan. Jadi kita sebut aja di sini adalah S0 sama dengan 800 km. Oke, next. Berapakah jarak kedua kota tersebut bila diukur dari sebuah pesawat antariksa yang terbang dengan kecepatan 0,6 C searah di kedua kota? 0,6 C searah kedua kota. Oke, berarti ini ya, ini 0,6 C ini pesawat antariksanya. Nah, berarti ini adalah V-nya ya. V-nya berapa? Jadi S-nya ini sekarang sama dengan berapa? Nah, ini kan sama saja dengan kontraksi panjang, sama. Berarti S akan lebih kecil daripada S0, gamma lebih besar daripada 1, maka S akan sama dengan S0, kita bagi dengan gamma. Berarti kita cari lagi gammanya tuh. Gamma tadi sama dengan 1 per akar dari 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. Selalu tuliskan ya rumusnya supaya apa? Kita bisa hafal tanpa menghafal ya. 1 dibagi dengan akar dari 1 dikurangi 0,6 dipangkatkan 2 sama dengan berapa? Halo? Siapa bisa menjawab? 0,6 kali 0,6 sama dengan berapa? 0,36. Oke, terima kasih. 0,36 C kuadrat dibagi C kuadrat. C kuadratnya hilang. Berarti 1 dibagi dengan akar. 1 dikurang 0,36 sama dengan 0,64 ya. Oke, akar dari 0,64 sama dengan berapa? 0,8. 0,8. Berarti ini boleh ditulis 10 per 8 atau sama dengan 5 per 4. Sekarang kita masuk di sini. S0 dibagi dengan gamma.
800 km kita bagi dengan 5/4. Berarti sama dengan 800 km dikalikan 4/5. 800 dibagi 5 sama dengan berapa? Berapa? 160 kali 4 berarti 640 km. Good. Oke. Sekarang next number 5. Misalnya kecepatan gerak sepotong mistar 2 meter. 2 meter. Oke. Sepotong mistar 2 meter ya? Iya, Bu. Oke. Agar Terus? panjangnya teramati sebesar 1 meter dari laboratorium adalah. Ini V-nya sama dengan berapa ya? Berarti ini adalah L0-nya 2 meter, lalu L-nya sama dengan 1 meter dari lab ya. Berarti harus bergerak dengan kecepatan berapa? Nah, sekarang kita punya rumus bahwa L itu kan tadi kan lebih kecil daripada L0, kemudian gamma lebih besar daripada 1, berarti L sama dengan L0 dibagi dengan gamma kan? Kita tukar tempat nih, gamma sama dengan L0 kita bagi L. Lalu gamma itu sama dengan apa? 1/akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Sama dengan L0 dibagi dengan L. Supaya akarnya hilang diapain ya? Supaya L0-nya hilang diapain? Sorry, kok bukan L-nya hilang, akarnya hilang. Atau ini kita balik dulu deh. Jadi akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat ini sama dengan L dibagi dengan L0. Nah, akar ini mau kita hilangkan. Jadi harus kita apakan? Diapain supaya hilang? Pangkat 2. Maka yang di sini juga kita pangkatkan 2. Sehingga 1 dikurangi dengan V kuadrat per C kuadrat ini sama dengan L dibagi dengan L0 pangkat 2. Biasakan untuk membiasakan meramu rumus ya. Nah, sekarang ini kita tukar tempat nih ya. Ini ke sana, lalu ini ke sini ya. Jadi 1 dikurangi L dibagi dengan L0, kita pangkatkan 2 sama dengan V kuadrat per C kuadrat. C kuadratnya akan naik, maka di sini V kuadrat akan sama dengan C kuadrat, dikalikan 1 dikurangi L dibagi dengan L0 dipangkatkan 2. Maka untuk cari V berarti sama dengan akar dari C kuadrat dikalikan 1, ini L per L0 dipangkatkan 2. C-nya boleh keluar tuh. Maka C sama dengan dikalikan dengan akar 1 dikurang L per L0 ini dipangkatkan 2. Di sini adalah V-nya. Nah, sekarang kita masuk nih nilainya C dikalikan akar L-nya berapa? 1 meter ya, dibagi dengan 2 meter. 1 meter bagi 2 meter pangkat 2. 1/2 dipangkatkan 2 sama dengan berapa? 1/4. 1 dikurang 1/4 sama dengan berapa? 1 dikurangi 1/4 sama dengan berapa? 3/4. 3/4. Akar dari per 4 sama dengan berapa? 1/4 di akar 1/2. Berarti ini sama dengan C dibagi 2 akar 3 ya. Oke. Sekarang nomor selanjutnya yaitu nomor berapa? Nomor 5 ya? Atau 6? Tadi udah nomor berapa ini? 4, 5 ya. Ini sudah nomor 5. Berarti nomor 6 sekarang. Oke, number 6. Lanjut lagi berikutnya, atau siapa yang bersedia? Halo. Tuh, enggak ada yang bersedia. Bentar. Evan, coba. Nomor 6. Nomor 6, Bu. Yes. Pada pemetaan lahan kompleks persegi panjang sama dengan 4 Pemetaan lahan persegi panjang. Oke, ya. dan Panjangnya lebar berapa? Panjangnya 4 km. 2 meter. 4 Oh, 4. dan lebar 2,5 km. Lebar 2,5 km ya?
Ini juga kilometer ya, P0 berarti. Iya, Bu. Terus Berapa luas lahan dalam kilometer kuadrat bila diukur dari udara dengan kecepatan pesawat pengukur 0,6 ada pesawat pengukur bergerak dengan kecepatan berapa? 0,6 C 0,6 searah C. panjang lahan. Ke arah panjang ini ya, ke arah panjangnya. Kalau ke arah panjangnya berarti yang berubah nanti panjangnya ya. Jadi lahannya lebarnya tidak berubah tetapi panjangnya yang berubah. Jadi sekarang berarti di sini panjang relativistik ini tetap L0 begitu ya. Nah, maka kita harus tetap cari gamma dulu lagi tuh. Yang ditanyakan kan sekarang ini areanya relativistik berapa? Di sini kan sama dengan A0 ya. A0 itu berarti sama dengan P0 dikalikan dengan L0. Nah, gamma itu kan sama dengan 1 per akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat kan? Berarti sama dengan 1 dibagi akar dari 1 dikurangi 0,36 C kuadrat dibagi dengan C kuadrat berarti sama dengan 1 dibagi akar dari 0,64 atau sama dengan 10 per 8 ya, atau 1 per 0,8 dulu ya supaya enggak lompat-lompat ya. 1 per 0,8 maka gamma sama dengan 10 per 8 ini sama dengan 5 per 4. Maka kita cari P itu. P itu lebih kecil daripada P0, gamma lebih besar dari 1, berarti P sama dengan P0 dibagi dengan gamma ya. P dikali A. Sekarang berikutnya lagi untuk cari A itu kan berarti sama dengan P dikalikan dengan L0. Maka sama dengan P0 dibagi dengan gamma kali L0. Atau sama dengan A0 dibagi dengan gamma. Kita masukkan aja areanya sekarang. P0-nya sama dengan 4 km dikalikan 2,5 km. Lalu dibagi dengan berapa? 5 per 4. Kasih naik berarti sama dengan 4 km kali 2,5 km dikalikan 4 per 5 ya. Ini dicoret aja. Toh, kan bisa dicoret toh? Ini dengan ini berarti sama dengan 2 ya. 4 kali 4 berapa? Loh, 4 kali 4 berapa? Atau ini langsung coret boleh dengan ini 2 maka ketemu sama dengan 8 km pangkat 2. Oke, number 7. Next person. Oke. Siapa yang mau? Jeremy mau deh. Jeremy. Nomor 7 Jeremy. Jeremy. Ya, Bu. Ya, baca nomor 7. Cepetan. Ayo Jeremy. Perhatikan gambar pengukuran panjang balok di samping ini. Nomor 7. Iya. Terus? Hasil pengukuran yang diperoleh adalah Gambarnya bagaimana? Nomor 7. Sebentar. Soal nomor 7 ya. Bukan. salah, Ibu. Iyo. Ayunan. Periode ayunan diukur terhadap kerangka acuan ayunan adalah 4 second. Periode sama dengan 4 sekon. Oke. Terus? Periode ayunan jika diukur oleh seorang pengamat yang bergerak dengan kecepatan 0,6 C terhadap ayunan adalah. Oke, jadi ini T0 ya, ini adalah T-nya. Oke. Berarti ini adalah perubahan waktu ya. Nah, periodenya ini akan lebih besar dibandingkan ini ya. T-nya ini akan lebih besar daripada T0 ya. Berarti kita perlu cari gamma. Gamma lebih besar daripada 1, maka T akan sama dengan gamma dikalikan dengan T0. Oke, gamma
Sama dengan apa? 1 per akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Ya, berarti sama dengan 1 dibagi akar 0,6 pangkat 2, itu berarti 0,36 C kuadrat per C kuadrat. Berapa 1 dikurangi 0,36? 0,64. Berarti gamma sama dengan 1 per 0,8 atau sama dengan 10 per 8, berarti sama dengan 5 per 4. Jadi untuk yang di sini gamma itu adalah 5 per 4 dikalikan 4 skon, maka hasilnya 5 skon. Oke, silahkan ya. Nah, sekarang coba kalian kerjakan soal nomor 8 sampai dengan nomor 11 ya. 8 sampai 11 itu kerjakan sekarang, nanti kalau sudah selesai kirim di GCR. Ibu tunggu ya, paling lambat sampai besok pagi jam 8. Oke, sampai di sini dulu. Ibu akan stop share-nya, silahkan kalian kerjakan. Ibu stop share karena supaya bisa di-convert ya.